Ya pemirsa, tentu saja banyak sekali laporan masyarakat yang menjadi dasar kenapa juru parkir liar di DKI Jakarta ini memang harus ditertibkan. Namun di sisi lain ada juga efek-efek sosial karena memang susahnya mencari pekerjaan menjadi salah satu hal yang mendorong warga di beberapa titik wilayah di Jakarta ini untuk akhirnya menjadi juru parkir liar dan juga menjadi pengaman bagi kendaraan yang terdapat atau terparkir di titik-titik seperti minimarket, toko, pasar, dan juga area-area publik lainnya. Nah, kita akan ulas bersama terkait dengan operasi yang memang dilakukan oleh Disub dan juga tim gabungan ini sejak 15 Mei 2024 kemarin. Nah, penertiban juru parkir liar di DKI Jakarta ini kita akan lihat dulu, juru parkir liar itu sebenarnya apa? Juru parkir adalah seseorang yang kemudian melakukan aktivitas atau tukang parkir yang tidak adanya izin dari pemerintah. Artinya ini dilakukan secara ilegal juru parkir liar ini. Dan kita akan lihat juga kapan pelaksanaan dari penertiban juru parkir liar di Jakarta ini kemudian dilakukan, dan juru parkir liar ini penertibannya dimulai pada tanggal 15 Mei 2024 dan akan dilakukan selama sebulan penuh hingga nanti tanggal 15 Juni 2024. Dan ini meliputi 5 wilayah di DKI Jakarta. Dan target utama adalah dari data sementara ini ada 300 minimarket di DKI Jakarta yang nanti akan disisir atau ditertibkan juru parkir liarnya, dan juga di beberapa lokasi rawan yang terdapat di 5 wilayah di DKI Jakarta tersebut. Dan untuk operasi kali ini selama 1 bulan ini, Disub dan juga tim gabungan menerjunkan 100 personel ke sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, unsur wali kota di 5 wilayah di Jakarta. Dan tentu saja ini bukan suatu pekerjaan mudah karena juru parkir liar ini sudah menjadi salah satu pekerjaan yang sehari-hari dilakukan oleh warga sampai dengan titik ini, tapi ternyata memang laporan meresahkan dan premanisme dari juru parkir liar ini sudah tidak terbendung lagi. Akhirnya ditetapkan juga aturan yang berdasarkan dari peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, karena dirasa juru parkir liar semakin kesini semakin meresahkan warga. Dan jika ada pelanggaran terkait dengan ketertiban umum ini akan ada pasal yang mengaturnya, pasal 61 yang terkait di sini sanksinya adalah kurungan badan 10 sampai dengan 60 hari maksimum atau denda 100.000 sampai dengan 20 juta rupiah. Nah pemirsa, sebenarnya kenapa juru parkir liar ini begitu marak menjadi salah satu pekerjaan favorit warga dan mungkin terbilang mudah untuk dilakukan bagi warga lokal di titik-titik tertentu? Karena kita akan lihat, mungkin kita bisa lihat simulasinya apa saja pemirsa. Anggap saja ada 1 hari 8 jam kerja dari juru parkir liar, dengan 1 jam itu nilainya 10.000 nilai parkirnya. Dan di Jakarta itu ada 16.000 ruang parkir yang tersebar di seluruh wilayah di Jakarta. Artinya kita bisa hitung dari 10.000 per jam kita kali 8 jam sehari dan kemudian kita kali lagi 16.000 jumlah ruang parkir yang tersebar. Total 1,28 miliar per hari itu diraup dari sektor juru parkir liar ini dalam sehari. Lalu berapa kemudian sebulan, kita kalikan saja 30 menjadi 34,8 miliar per bulan. Lalu kemudian kita kalikan lagi kalau per tahun itu bisa saja dari sektor ini saja meraih raupan 460 miliar per tahun untuk parkir liar. Oleh karena itu kan juga selain ada laporan di masyarakat bahwa parkir liar ini dari sektor ini bisa kemudian harusnya dikelola dengan baik karena ini juga bisa mendatangkan pendapatan di wilayah daerah yang terkait begitu. Nah, kita akan lihat juga apa yang kemudian menjadi dasar dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta kemudian menetapkan aturan-aturan ini. Di mana menurut Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ini ada beberapa hal kendala yang dihadapi di lapangan. Dan ketika datang melakukan pengecekan, pasti petugas ataupun juru parkir liar tadi biasanya itu kabur. Nah begitu petugasnya pergi, selesai pembinaan, mereka kemudian muncul dan kemudian melakukan pengaturan secara mandiri, dan di sanalah sebenarnya timbul konflik antara juru parkir liar dan juga pengunjung, bahkan juga pemilik dari minimarket, toko atau tempat-tempat yang menjadi titik-titik juru parkir liar itu. Nah kemudian
Safri Liputo mengatakan, kami mengharapkan bisa diberikan akses kamera di lokasi parkir sehingga bisa melakukan pemantauan. Dan begitu mulai ada juru parkir liar, kita bisa terjunkan tim untuk melakukan penertiban. Dan kami harapkan ini bisa memberikan efek jera. Tentu saja apa yang menjadi langkah dari Disub ini bisa menjadi salah satu langkah yang mungkin menjadi terobosan tertentu. Tapi banyak pihak yang kemudian menyampaikan apakah ini memang cukup efektif langkah-langkah ini mengingat ini sudah menjamur seperti itu dan bagaimana pemantauannya dan juga apakah cukup ketika kemudian Disub melibatkan TNI Polri dan benar-benar bisa diterjunkan sementara ruang parkir liar dan juga potensi-potensi juru parkir liar di titik-titik di Jakarta ini sangat banyak sekali. Nah, kita akan mengulasnya lebih dalam lagi dalam perbincangan bersama sejumlah pengamat dalam Metro Siang. Namun kita akan jeda dulu, sesaat lagi saya akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.